Selanjutnya ada Rifki Ali Barul Alam. Terus yang keempat ada Muhammad Fadli dan kelima Siminardi. Selanjutnya untuk materi selanjutnya Fadli. Pendahuluan. Sumber daya manusia makin besar peranannya bagi kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga banyak perusahaan menyadari bahwa unsur manusia dalam perusahaan itu dapat memberikan keunggulan daya saing. SDM adalah manusia yang memiliki sumber daya atau potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menurut fungsi manajerial adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Sedangkan menurut fungsi operasional adalah pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Menurut Petrus Maharsi 2011. Selanjutnya untuk materi penilaian kinerja di industri dan metode penelitian kerja akan dijelaskan oleh Mas Erik. Monggo untuk Mas Erik. Baik, saya mulai nih. Untuk yang kedua yaitu penilaian kinerja di industri. Menurut Dewi Hanggraini dan Sukijo Noto Atmojo, penilaian kinerja performance appraisal adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kerja individu setiap karyawannya. Departemen Sumber Daya Manusia dari suatu perusahaan menggunakan hasil dari penelitian kinerja sebagai informasi dasar yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan berbagai kebijakan tentang sumber daya manusia. Penilaian yang baik harus dapat memberikan gambaran akurat tentang kinerja yang diukur, yakni dengan benar-benar menilai prestasi kerja karyawan yang dinilai. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, job relate, yaitu dengan benar-benar menilai perilaku atau kerja karyawan. Proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar-standar kinerja, mampu mengukur kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan mampu memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaian guna meningkatkan kinerja di masa yang datang dan memperbaiki kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Jadi tujuan utama dari adanya penilaian kinerja ini adalah sebagai sebuah alat bagi perusahaan untuk mengontrol bagaimana karyawan perusahaan di dalam bekerja sesuai koridor dan standar dari perusahaan itu sendiri. Kinerja yang baik pada perusahaan tentu saja akan sangat berdampak besar pada banyak hal yang berhubungan dengan kemajuan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Metode penilaian harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu 1. Validitas. Apakah instrumen dapat mengukur kriteria-kriteria penilaian dengan akurat dan mengidentifikasi kinerja yang efektif secara benar. 2. Keandalan. Apakah instrumen dapat menghasilkan penilaian yang konsisten. 3. Kemampuan membedakan. Apakah instrumen mampu membedakan pelaksanaan yang baik dan yang buruk. 4. Bebas dari bias. Apakah terdapat tendensi untuk memberikan skor nilai yang ekstrim atau ada kecenderungan tren memberikan tipe-tipe skor nilai tertentu. Kelima, biaya. Apakah biaya untuk pengembangan dan penggunaan instrumen masuk akal. 6. Pelaksanaan administrasi. Apakah penilai membutuhkan pelatihan yang ekstensif untuk menggunakan instrumen. Yang ketujuh, apakah instrumen membutuhkan jangka waktu yang masuk akal. Selanjutnya untuk slide selanjutnya ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan akan dijelaskan oleh Muhammad Fadli. Monggo untuk Muhammad Fadli.
Ya, untuk beberapa metode penilaian kinerja karyawan, yaitu yang pertama ada daftar pernyataan atau checklist method, adalah daftar pernyataan deskriptif atau sifat-sifat yang mendeskripsikan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Dua, skala penilaian atau rating scales, membandingkan kinerja individu karyawan dengan suatu standar absolut. Untuk yang ketiga ada kejadian kritis, dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian kritis dari perilaku yang dianggap tidak biasa atau sangat efektif dan yang buruk atau sangat tidak efektif. Untuk yang keempat, ada narasi, adalah penilai memberikan penilaian yang dapat menunjukkan karakteristik unik tentang kekuatan dan kelemahan, bakat dan keahlian dalam bentuk narasi atau esai. Untuk yang kelima ada behaviorally analyzed rating scale atau BARS, menggabungkan metode penilaian narasi dan penilaian skala yang masing-masing rate disertai penjelasan narasi secara spesifik mengenai contoh dari perilaku baik dan buruk yang diamati, yaitu meliputi karakter, pengetahuan, dan keahlian. Untuk yang keenam ada peninjauan lapangan, dilakukan oleh pimpinan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menilai prestasi kerja karyawan bersamaan dengan kegiatan supervisi yang telah terencana maupun mendadak. Untuk yang ketujuh ada MBO atau Management by Objective, dilakukan bersama-sama antara pimpinan sebagai penilai dan karyawan sebagai yang dinilai dalam menentukan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang datang. Untuk yang ke-8 ada psikologi, dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, diskusi, dan tes psikologi tentang terhadap karyawan yang dinilai, yaitu meliputi aspek intelektual, emosi, motivasi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya ada beberapa penyebab kesalahan dalam penilaian menurut Dewi Hanggraeni 2012 akan dijelaskan oleh Mas Riminardi. Monggo Mas Riminardi. Baik, terima kasih Mbak Agustina. Yang selanjutnya yaitu beberapa penyebab kesalahan dalam penilaian menurut Dewi Anggraeni 2012. Untuk yang pertama, satu, halo efek, yaitu penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria lain sehingga hasil penelitian tidak seimbang. Dua, central tendency, yaitu penilaian tidak mau memberi nilai ekstrim, melainkan nilai angka rata-rata, angka tengah saja. Untuk yang ketiga, leniency, yaitu penilaian terlalu murah hati dan menilai sehingga cenderung memberi nilai yang bagus dan kurang objektif. Untuk yang keempat, strictness, yang merupakan kebalikan dari leniency, yaitu penilaian terlalu buruk dan menilai sehingga cenderung memberi nilai yang buruk atau jelek dan tidak objektif. Untuk yang kelima, personal prejudice, yaitu penilaian yang tidak didasarkan atas kinerja individu melainkan didasarkan pada kelompok tempat individu tersebut berasal. Untuk yang keenam, retensi efek, yaitu penilaian memfokuskan diri pada perilaku kerja individu yang paling akhir saja dan tidak terlihat perilaku individu secara keseluruhan selama dia bekerja sehingga hasil penilaian menjadi bias. Baik, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ada 2 pertanyaan dan 2 kali sanggahan. Monggo yang akan bertanya. Izin bertanya Mbak Agustina. Oke, Mbak Ari, monggo. Tadi dijelaskan di situ bahwa ada pernyataan penyebab kesalahan dalam penilaian. Salah satunya kan halo efek. Halo efek kan penilaian berdasarkan pada satu kriteria tertentu. Bisa disebutkan salah satu kriteria di dalamnya, Mbak? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Mbak Ari, berarti tadi yang slide terakhir, G? Atau yang mana? Iya, betul. Oke, ditampung dulu, G, Mbak, nanti untuk jawabnya. Oke, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya,
Yang lainnya gimana ini, teman-teman? Baru Mbak Ari yang bertanya. Mbak Ari izin jawab, Ge. Tadi pertanyaannya kan tentang ini hello fact, Ge. Ya. Contoh hello fact itu ketika bertemu dengan orang yang dianggap menarik, penilaian positif pun seringkali mengekor di pikiran Anda. Kayak gitu contohnya. Jadi kan di situ kan tadi pengertiannya kan penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria lain. Kayak gitu. Lah di sini saya kan tadi mencari bahan untuk menjawab. Itu contohnya ketika bertemu dengan seseorang yang dianggap menarik, penilaian positif pun seringkali itu menjadi kayak di suatu pertimbangan kayak gitu. Oh, berarti sanggahan, Mbak? berdasarkan hanya dalam ketika apa sih melihat langsung gitu ya kita face-nya bagus, pakaiannya bagus, Iya. dilihat dari situ mungkin ya. Ya, rapi kayak gitu. Oh, ya. Oke. Oke. Iya, Mbak Ya, Ari. terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ari. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ayo guys. Mbak, saya boleh masuk bentar ya? Oke, Pak. Oke. Dari presentasi dari kelompok 3 ini sudah cukup bagus. Yang akan saya tanyakan nanti ke teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama itu Anjas Saputra, Angga, Agna dan Abdul Haris, kemudian Aurelia Ayu. Nah, ini bisa mengikuti perkuliahan apa tidak? Bisa, Pak. Ini dari tadi presentasinya nggak ada di on kan kameranya ya? Baru, Pak. Ada apa? Jadi dulu, Pak. Cuci muka dulu. Bentar, Pak. Lagi di kamar mandi. kuliah masih mikir ke kamar mandi. Nah. Oke. Untuk kedepannya dari 3 mahasiswa itu saya ingin nanti review dari presentasi dari kelompok 3 ini tentang penilaian kinerja industri. Ya.
nanti silahkan review materi dari kelompok 3. Kemudian kirimkan ke Komting, nanti Komting ke saya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Agustina. Kalau ada yang masih bertanya atau tidak. Untuk teman-teman, masih ada pertanyaan apa tidak? Kalau nggak ada, nanti langsung saya tutup dan lanjut kelompok keempat. Belum ada, Mbak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk kelompok 3, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya, ya, saya berikan ke kelompok 4 yang mau jadi presentasinya siapa? Mas Aan, Pak. Ditanya, Pak. Oke, Ini untuk rekam Oke. layarnya di stop dulu atau ya, bagaimana, Pak? stop. Baik, Pak. Nah, itu nanti buat bukti jenengan dan kelompok jenengan ya. Nggih, Pak. Oke.